Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hai sahabat Semafa, hari ini saya Wardatul Jannah akan menceritakan kisah inspiratif yang berjudul Kisah Unik Sahabat yang Masuk Surga Karena Kebaikan Kecil. Banyak orang yang karena piawai mengolah hatinya dengan baik. Ia kemudian beruntung menjadi ahli surga. Ini kisah sahabat yang mendapatkan penghargaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena amalnya yang tampak kasat mata, namun karena pekerjaan olah batin yang berhasil ia jalankan. Anas bin Malik, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga pernah menjadi pembantunya, mengisahkan, kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bersabda, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang penduduk surga. Baru saja Rasulullah diam dari sabdanya. Tampak seorang sahabat Ansor datang. Jenggotnya masih basah terkena bekas air wudhu. Terlihat tangan kiri sedang menenteng kedua sandal yang ia punya. Esok harinya, Nabi Muhammad SAW kembali mengatakan satu hal yang sama persis dengan yang kemarin. Dan muncul kembali orang dan ciri-ciri yang sama seperti kemarin. Hal yang sama persis seperti ini kembali berulang hingga pada hari yang ketiga. Pada hari ketiga tersebut, usai Rasulullah SAW berdiri meninggalkan majelis, salah seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As mengikuti orang tersebut, lalu berkata kepadanya, "Aku sedang punya masalah dengan ayahku, dan aku bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya selama 3 hari. Bolehkah aku menginap di rumahmu?" "Oh, silakan," jawab lelaki yang dipastikan Rasulullah akan masuk surga ini. Abdullah bin Amr bin Al-As kemudian menginap di rumah lelaki tersebut selama 3 hari 2 malam. Ia sama sekali tidak melihat sang tuan rumah mengerjakan sholat malam. Hanya saja jika ia sedang terjaga di malam hari dan berbolak-balik di tempat tidur, maka ia hanya tampak berzikir kepada Allah dan bertasbih sampai ia bangun untuk menjalankan sholat subuh. Dalam kisah yang disampaikan Abdullah, ia menyebutkan tidak ada yang istimewa dari lelaki tadi. Hanya saja aku tidak pernah mendengarnya mengatakan apapun kecuali dengan ucapan yang baik. Dan saat berlalu 3 hari 2 malam, kenang Abdullah, hampir saja aku meremehkan kegiatan yang dilakukan seorang Ansor tadi. Maka aku pun terus terang berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya antara aku dan ayahku tidak ada masalah, apalagi hingga boikot. Tidak sama sekali. Tapi aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hingga sebanyak 3 kali, akan muncul di hadapan kalian seorang penduduk surga. Lantas engkaulah yang tiba-tiba datang. Hal itu mendorong aku untuk menginap bersamamu, supaya aku bisa melihat apa saja amalanmu. Dengan begitu, aku bisa menirunya. Namun, aku justru tidak melihat dirimu melakukan banyak beramal. Sebenarnya, amalan apa yang mengantarkanmu hingga pada derajat sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kamu min ahlil jannah, kamu penghuni surga?" Lelaki ini menjawab, "Tidak ada yang istimewa kecuali amalanku, yang sebagaimana telah kamu lihat." Dalam hadis tersebut, Anas bin Malik melanjutkan riwayatnya. Abdullah lalu mengatakan, "Saat aku beranjak pergi, maka ia pun memanggilku dan berkata, 'Amalanku hanyalah yang engkau lihat. Hanya saja aku tidak pernah menemukan perasaan dengki ataupun jengkel di dalam hati. Hanya saja aku tidak menemukan perasaan dengki ataupun jengkel dalam hatiku kepada seorang muslim manapun. Dan aku tidak pernah hasad kepada seorang atas kebaikannya yang Allah berikan kepadanya.'" Mendapat jawaban memuaskan ini, Abdullah menimpali, "Nah, inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga. Dan inilah kami yang tidak mampu.
Hadis riwayat Ahmad. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan keistimewaan orang yang bisa mengolah hatinya dengan baik. Yaitu, ada yang bertanya kepada Rasulullah, manusia model bagaimana yang paling utama? Lalu dijawab oleh Rasulullah, setiap mahhumul qad dan sodaqul lisan, mulut yang selalu berkata jujur. Sahabat kembali bertanya, kalau sodaqul lisan, mulut yang selalu berkata jujur, kita semua sudah tahu, tapi apa itu mahhumul qad? Rasulullah menjawab, itu adalah orang yang bertakwa, hatinya bersih, tidak berbuat dosa, dan tidak pernah memberontak, dendam, benci, maupun iri kepada orang lain sama sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjadi semacam penguat dengan kisah yang terjadi pada sahabat Nabi. Sehingga hanya orang yang hatinya bersihlah yang berhak masuk surga. Begitu pula pada ayat lain. Ciri-ciri ahli surga adalah mereka yang telah diangkat sifat iri dan benci dari hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka." Oleh karena itu, barang siapa yang ingin menduduki surga sejak di dunia ini perlu melakukan sifat-sifat yang dimiliki oleh ahli surga. Sekian dari saya, semoga cerita inspiratif ini dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat Semafa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.